Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kelas Premium Membership. Sudah lama kita tidak membahas satu hal yang di luar materi ya. Jadi tetap nanti kita akan bahas lagi tentang psyche, tapi sekarang kita take a break dulu lah ya. Kita mau berbicara tentang satu hal yang mungkin di luar konten, di luar materi tentang psyche, tapi ini adalah konten yang cukup menarik ya. Nah, ini adalah satu orang ya, ada satu orang yang namanya Charles Jogin, Jogin ya. Nah, Charles Jogin ini adalah eh, salah seorang dari ratusan orang ya, dari ratusan orang yang selamat dalam kejadian Titanic, kapal Titanic ya. Kita sebutnya Titanic aja ya. Namanya bacanya Titanic, tapi kita karena orang Indonesia bacanya Titanic. Iya. Jadi kembali lagi ke sini, Charles Jogin ini adalah salah seorang dari ratusan orang yang selamat ya atas tenggelamnya kapal Titanic di bulan April tahun 1912 ya. Nih ya. April 1912. Nah, pada saat itu kapal Titanic itu dikatakan kapal terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Dan dikatakan bahwa kapal ini punya teknologi canggih, punya kemewahan yang sangat luar biasa, sehingga sampai si pembuatnya ini mengatakan bahwa kapal ini tidak akan mungkin bisa tenggelam. Pelayaran pertamanya adalah dia berangkat dari Inggris kalau nggak salah ya, menuju ke New York, melewati Samudra Atlantik yang pada saat itu sangat dingin. Bulan April pada saat itu, suhu di luar itu sekitar mungkin bisa 2-3 derajat Celcius. Suhu airnya lebih dingin, suhu airnya, air lautnya di situ sekitar -2 sampai -3 derajat Celcius. Ya. Nah, singkat cerita, kapal ini dalam perjalanannya tidak melihat adanya gunung es. Ya. Jadi kapal ini menabrak sebuah gunung es yang terlambat diantisipasi dan ternyata gunung es itu hanya terlihat ujungnya, yang di bawah itu ternyata lebih luas. Jadi tidak terlihat sehingga dia merobek bagian lambung kapal, ya bagian bawahnya kapal. Ya, ini yang tidak diperhitungkan karena dia pikir kalau tabraknya frontal nggak ada masalah, mungkin esnya bisa pecah. Tapi yang ditabrak adalah es bagian bawah, di mana ini mungkin ada beberapa lapisan es yang sangat tajam, ya sehingga dia merusak lambung kapal dengan kecepatan kapal jalan sekian knot, ya itu akan merobek ya lambung kapal sehingga air masuk dan kapal singkat cerita akhirnya terbelah menjadi dua dan tenggelam. Nah, si Charles Jogin ini, ya Charles Jogin ini adalah seorang koki ya. Ya, kalau saya nggak salah dengar ya ceritanya, dia adalah seorang koki yang bertugas di kapal. Ya. Nah, pada saat kapal lagi tenggelam, kondisi emergency, dia sedang tidur, ya ini terjadi karena subuh, ya jadi dia sedang tidur, lalu kemudian terbangun, lihat ada panik. Dan dia pada saat itu melihat bahwa sekoci atau kapal penyelamat itu tidak mencukupi kan dengan tidak sebanding dengan jumlah orang yang banyak. Kalau tidak salah ada 2.000 orang ya, berapa orang? 2.000 orang yang diangkut oleh kapal Titanic pada saat itu. Sehingga sekocinya ini tidak mencukupi ya karena mungkin ini di luar perhitungan karena kapal ini sudah dihitung tidak mungkin tenggelam. Ya jadi buat apa skoci banyak-banyak gitu. Nah, tapi ternyata kapal ini tenggelam dan sehingga skoci ini tidak muat untuk menampung banyak orang. Nah, sehingga pada saat itu dia sudah tahu bahwa saya nggak akan mungkin masuk ke dalam skoci itu. Ya, besar kemungkinan saya pasti akan melompat ke laut dan kemudian untung-untungan lah kita nggak tahu kalau selamat dia selamat, kalau enggak ya enggak. Ya, lalu kemudian dia sempat membantu, ya jadi sempat membantu orang lain untuk naik ke Sekoci, menenangkan orang lain yang ada di situ. Lalu kemudian ketika dia melihat kapal sudah semakin masuk ke air, sebentar lagi ini sudah seperti elevator dia bilang, maka sebelum itu terjadi, 5 menit sebelum itu terjadi, dia masuk ke dapur, ya karena dia orang dapur ya, koki, lalu kemudian dia menuangkan berbagai macam minuman alkohol. Ya, jadi dia pada saat itu berpikir atau percaya bahwa kalau dia minum alkohol, maka badannya akan jadi panas.
ya, badannya akan jadi panas. Jadi perhatikan kata percaya. Oke? Dia percaya bahwa kalau minum, kan buktinya kalau dia bilang, oh buktinya kalau saya minum alkohol, saya berasa panas, muka saya merona merah, ya kan? Maka kemudian dia tahu nih, wah, kalau sebentar lagi gue mau jebur ke air yang suhunya minus 2 derajat Celcius, nggak akan lama, saya pasti akan segera kena hipotermia. Karena itu saya harus memprotek diri saya dengan alkohol sebanyak-banyaknya. Jadi dia mencampur berbagai macam minuman jenis alkohol tinggi, ya, dan kemudian dia meminumnya dengan paksa, membuat dirinya semi ngedrang, ya, sampai semi ngedrang. Jadi dia minum sebanyak-banyaknya karena dia mengatakan pada tubuhnya, tubuh, kita harus super panas nih badan kita supaya kita bisa selamat nyebur ke laut, ya, supaya kita bisa survive lah, menahan dinginnya air laut yang sangat dingin ini. Ya, setelah dia minum banyak sekali minuman alkohol, dia campur semuanya, dia minum terus sampai maksimal, lalu kemudian waktunya sudah tiba, kapal sudah tidak bisa lagi bertahan di permukaan air, lalu kemudian dia lompat ke laut demi menyelamatkan dirinya, dan ternyata boom, benar sekali, dingin sekali air itu, tapi dia sudah prepare. Nah, singkat cerita, teman-teman, si Jacqueline ini sempat tersesat. Ya, jadi dia sempat tersesat, artinya dia tidak segera bertemu dengan sekoci lain. Jadi dia sempat terbawa terombang-ambing arus laut sampai 2 jam. Ya, baru kemudian ditemukan. Jadi orang ini, Charles Jacqueline ini, 2 jam berada di air dengan suhu minus 2 derajat Celcius. Oke, 2 jam. Bayangkan ya teman-teman, ini sekedar pengetahuan. Kalau orang berada 2 menit saja, 20 menit, 20 menit. Kalau orang berada di dalam suhu air seperti ini selama 20 menit saja, oke, maka orang itu kalau diangkat dan kemudian dibawa ke rumah sakit, maka orang ini pasti akan mengalami hipotermia hebat, ya, yang akan menyebabkan tubuhnya akan mengalami namanya amputasi. Jadi harus ada bagian tubuhnya yang pasti akan teramputasi, karena secara teori kalau dingin terlalu berlebihan, maka tubuh akan memprotek jantung sehingga mengaliri jantung dengan darah. Jadi darah itu tidak mengalir ke seluruh tubuh, terutama ujung-ujung tubuh seperti jari-jari kaki, jari-jari tangan. Ya, sehingga amputasi itu biasanya mengalami kalau nggak jari kaki, jari tangan, atau kalau nggak kakinya semuanya membusuk. Kenapa membusuk? Karena tidak ada aliran darah. Aliran darah itu tubuh secara auto akan masuk ke dalam jantung, mempertahankan supaya jantung terus berdenyut. Paham maksudnya ya? Nah, 20 menit aja, secara kedokteran, tidak ada orang yang bisa bertahan dengan suhu minus 2 derajat Celcius 20 menit tanpa kena hipotermia, tanpa kena amputasi. Ya, sedangkan Charles Jacqueline ini 2 jam kemudian baru ditemukan, dan kemudian dia diangkut oleh kapal penyelamat, dan kemudian dibawa ke New York. Dan sampai di New York, orang ini tidak ada bagian tubuhnya yang diamputasi, bahkan pada saat ketemu pun orang ini tidak mengalami namanya hipotermia. Ya, padahal ini dia ditemukan terapung-apung di laut 2 jam setelah kapal Titanic tenggelam. Bayangkan ya. Wah, tentu saja Anda bisa baca, cerita ini adalah based on the true story. Anda jangan percaya omongan saya, silakan googling di Google, cari aja Titanic survival because of alcohol. Oke? Ya. Lalu kemudian dia sampai ke New York, segar bugar, di rumah sakit dicek semua organ tubuhnya, tidak ada yang diamputasi, seperti tidak ada apa-apa, dan kemudian dia beraktivitas seperti biasa. Tentu saja, ya, dengan kejadian ini, selain heboh karena tenggelamnya kapal Titanic, survivornya pun juga dicari sama wartawan, dan termasuk juga si Charles Jacqueline ini. Tentu saja cerita ini juga membuat heboh dunia kedokteran, karena mana mungkin manusia bisa bertahan 2 jam di dalam suhu minus 2 derajat Celcius. Bahkan yang nyari pun sudah putus asa, dia pikir ini pasti udah tinggal nyari mayat. Ternyata enggak, ada orang yang sudah 2 jam terkapung-kapung di Samudra Atlantik yang super dingin itu dan tidak mengalami apapun. Lalu kemudian Charles Jacqueline ini diwawancara oleh wartawan, ditanya, kenapa kamu bisa survive? Apa yang terjadi malam itu? Bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Ya, Charles Jacqueline mengatakan selama 2 jam itu ya saya cuma mengapung-apung aja di laut. Saya nggak ngapa-ngapain, saya diam aja sampai menunggu bantuan datang. Ya, saya percaya bahwa ada bantuan itu pasti datang. Ya, dan kemudian
Pertanyaan kedua, bagaimana kamu bisa menahan air dengan suhu minus 2 derajat Celcius? Bagaimana? Lalu kemudian dia bercerita bahwa 5 menit, 10 menit sebelum kapal itu tenggelam, saya minum alkohol sebanyak-banyaknya. Oke, wah dia cerita minum ini, minum itu karena dia koki, karena dia petugas dapur, jadi dia tahu apa itu isi yang dia minum. Ya, tentu saja alkohol yang dalam tubuhnya sangat besar. Dan lagi-lagi teman-teman, dunia kedokteran dibuat puyeng. Ya, kenapa? Karena kalau Anda masuk ke air dalam kondisi minus 2 derajat Celcius plus tubuh Anda banyak mengandung alkohol, yang terjadi adalah Anda akan mempercepat terjadinya amputasi ya karena alasan A, B, C, D, E, mungkin sekitar 5 sampai 10 menit kamu sudah hipotermia dibandingkan dengan orang yang tidak minum alkohol. Jadi alkohol di dalam tubuh manusia ketika kamu bertemu dengan dingin, ya, dingin yang ekstrim, maka alkohol itu akan membuat tubuhmu lebih cepat menyalurkan dingin itu. Itulah sifat dari alkoholnya. Sehingga secara teori, ya, alkohol dalam tubuhmu kelihatannya bikin hangat, tapi iya kalau kamu tidak punya suhu dingin yang ekstrim dan tidak terus-menerus. Ya, tapi ini suhunya ekstrim, ya, air lagi di dalamnya, dan seluruh tubuh kamu tercover semua. Beda kalau misalkan kita minum alkohol, tapi kita di udara dingin, mungkin kita pakai jaket yang kena terekspos udara dingin mungkin cuma tangan dan kaki kita. Tapi kalau di air, Anda nggak bisa menghindar. Anda nggak bisa pakai jaket di air. Anda nggak bisa menghindar. Kenapa? Karena begitu Anda nyebur ke dalam laut, ke dalam air, maka seluruh tubuh Anda tercover oleh air laut yang sangat dingin itu. Jadi tidak ada satupun bagian tubuh Anda yang tidak tercover oleh air dingin itu. Dan alkohol mempercepat Anda untuk terjadinya hipotermia karena alkohol itu penyalur dingin justru malah. Ya, jadi penyalur dingin itu dingin akan lebih tidak terkontrol dalam tubuhmu ketika kamu mengkonsumsi alkohol berlebihan. Silakan googling teman-teman, jangan percaya omong saya. Silakan google apa akibatnya kalau Anda masuk ke dalam air dingin dengan kondisi tubuh Anda penuh dengan alkohol. Oke? Wah, tambah bingung lagi, bener? Waduh, ini balik lagi ke cerita Charles Joughin ini membuat dokter jadi, waduh, kok ini terjadinya lebih aneh lagi nih. Wah, kok bisa begini ya? 2 jam loh, ya. Lalu kemudian, ya, karena kita tidak bisa menemukan jawaban secara ilmiah, maka kita menggunakan ilmu namanya cocokmologi. Ya, kita sebut gunakan ilmu apapun, tapi yang jelas, perhatikan ya, yang jelas faktanya, based on fakta, Charles Joughin ini selamat. Dan memang faktanya dia ditemukan terapung-apung 2 jam setelah kapal Titanic tenggelam. Itu fakta, betul ya? Jadi kita menggunakan fakta, kemudian baru kita mencari mundur ke belakang. Kita mencari cocokmologinya. Ya karena ilmu kedokteran sudah nggak bisa jawab. Maka sekarang kita mencari ilmu misteri, alias ilmu namanya cocokmologi. Ya, lalu kemudian para ahli selain ke dokter dicari alasannya, dipanggil. Kenapa kira-kira kok bisa Charles Joughin ini bisa selamat? Nomor 1, dia mengatakan mungkin pada saat itu dia mabuk dan mabuk ini menyebabkan dia calm. Ini pembelajarannya, teman-teman. Ini pembelajaran nomor 1. Teori ini sangat luar biasa. Ya, jadi ketika kita dalam kondisi tidak mabuk, ketika kamu melihat ada jeritan orang di sekitarmu, teriakan minta tolong, belum lagi kamu melihat, aduh, dinginnya minta ampun, maka pikiran Anda akan masuk dalam survival mode dan membuat adrenalin Anda berdetak lebih keras, jantung Anda berdetak lebih keras, kondisi tidak tenang, Anda mengkonsumsi banyak oksigen, maka Anda tidak bisa berpikir jernih. Dalam kondisi survival, Anda nggak bisa punya pengharapan. Hope. Mungkin Anda bisa selamat, misalkan karena alkohol, misalkan ya, meskipun itu terbukti tidak, misalkan Anda karena alkohol, tapi kalau Anda tidak punya hope, maka Anda akan sulit untuk selamat. Ya, jadi ketika orang bisa punya hope dan dia bisa strict to the hope, bayangkan 2 jam loh teman-teman. 2 jam, ini bukan waktu yang singkat, 2 jam ini waktu yang lama, kamu terapung-apung di tengah samudera malam hari dengan kondisi sangat dingin, plus kamu baru mengalami satu kejadian yang sangat bikin shock. Kalau kamu tidak calm, kamu tidak punya hope, mungkin kamu akan mati atau mungkin kamu akan bunuh diri. Ya. Tapi dia tetap terapung-apung, dia pakai balok kayu atau mungkin sisa-sisa runtuhan dari
serpihan dari Titanic itu, dia bertahan itu. Kenapa? Karena ada hope. Kenapa dia punya hope? Karena dia calm. Kenapa dia calm? Karena dia mabuk. Ini namanya mabuk membawa rezeki. Ya. Tapi tentu saja teori nomor 1 ini dibantah habis-habisan oleh kedokteran karena sekali lagi alkohol itu tidak akan membuat Anda bertahan lama di dalam laut. Kecuali kalau Anda mabuk di hutan ya, di hutan tropis di mana suhunya normal, mungkin ini bisa diterima. Jadi alasan nomor 1 ini dianggap tidak masuk akal. Calm, tapi kita bisa belajar bahwa ketika kamu calm, ya, kamu akan punya pikiran yang jernih. Kamu akan punya hope. Kamu akan punya satu keyakinan, belief, ya, bahwa kamu akan selamat. Oke, teori nomor 1. Teori nomor 2 adalah, ini dia. Sudah saya tulis tadi. Kenapa orang ini bisa selamat? Nomor 1 adalah dia punya belief. Ya, punya belief. Dia percaya. Bahasa Indonesia percaya. Dia punya percaya. Apa yang dia percaya? Nomor 1 adalah alkohol. Saya ketik OH aja ya. Alkohol itu OH. Ya, alkohol bisa membuat dia jadi hangat. Wah, ini gila benar-benar, teman-teman. Yang kedua adalah dia percaya bahwa dia pasti akan selamat. No matter what, selamat. Dua kepercayaan ini, teman-teman, membuat dia hidup menembus satu hal yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Belief yang pertama adalah dia percaya bahwa alkohol akan membuat dirinya jadi hangat. Karena itulah dia minum alkohol sebanyak-banyaknya. Tujuannya apa? Untuk bertahan hidup. Wah, gila bener ini. Ini teori yang sangat luar biasa, teman-teman. Percaya. Hati-hati apa yang kamu percaya. Karena apa yang kamu percaya bisa membunuh kamu, bisa bikin kamu melakukan satu hal yang sangat luar biasa. Hati-hati dengan apa yang kamu percaya. Orang ini percaya bahwa alkohol bisa bikin hangat, maka tubuh akan menunduk. Ketika percaya, ya berarti percaya di sini, ini namanya, kita perlu satu namanya totally surrender. Totally acceptance. Jadi percaya di sini nggak bisa Anda membeo, saya percaya apa. No, nggak bisa. Karena apa? Karena ini soal feeling. Feeling. How do you feel? Soal feeling. Bahwa kamu akan totally surrender. Oke. Kamu akan be totally surrender, totally acceptance. Tanpa ada totally surrender, tanpa totally acceptance, nggak bisa. Nah, kondisi pada saat itu, Titanic lagi tenggelam, kapalnya 5 menit lagi akan tenggelam, nggak memungkinkan dia untuk berdebat, betul? Nggak ada pertanyaan, no question. Ini yang paling penting. No question about it. Namanya believe, truly believe. Namanya surrender, totally surrender. Namanya acceptance, totally acceptance. It means there is no question asked. No question asked. Ketika kamu bisa memenuhi ketiga syarat ini, maka apa yang terjadi? Tubuh Anda akan langsung menerima informasi ini. Boom! Maka tubuh langsung bilang, oke, bos. Your wish is my command. Ketika pikiran kita mengatakan alkohol, kita percaya bahwa alkohol bisa bikin tubuh kita jadi hangat, dan kita percayanya levelnya bukan membeo, perhatikan ya, bukan membeo, no question asked. Nggak ada pertanyaan, kondisi sudah sangat emergency, totally surrender, totally acceptance, boom. Maka tubuh bilang, yes, alkohol bikin kita jadi hangat. Maka tubuh pun berlomba-lomba, seluruh sel dalam tubuhnya dia berlomba-lomba untuk mewujudkan belief-nya. Sehingga pure dia nyebur ke laut, dia belief-nya berjalan, tubuh pun langsung menjalankan fungsinya sedemikian rupa. Wow. Mendadak. Bahkan orang ini 2 jam diangkat tanpa mengalami hipotermia. 2 jam tanpa hipotermia, tidak ada satu part dalam tubuhnya yang mengalami amputasi. Oke, luar biasa ya. Nomor 2 adalah dia percaya bahwa no matter what, perhatikan ya, no matter what, saya pasti akan selamat. Saya nggak tahu. Kalau tanya caranya, Anda pergi ke seminar motivasi, Anda tanya caranya. No. Namanya belief, no question asked. Kalau Anda masih bertanya caranya, lah berarti it means kamu tidak believe. Betul? Tapi kalau Anda sudah believe bahwa saya akan selamat in no matter what,
Saya nggak tahu, saya nggak ngitung probabilitas, saya nggak ngitung seberapa kecil peluang saya bisa sukses, seberapa kecil peluang saya bisa ditemukan, diselamatkan. Saya nggak tahu. Tapi saya yakin, nggak tahu caranya bagaimana. Kamu jangan tanya saya caranya bagaimana. No matter what, saya pasti akan selamat. No matter what. Wah, ya inilah teman-teman pembelajaran yang bisa kita pelajarin dari satu orang yang sangat luar biasa, Charles Joughin. Salah satu dari ratusan orang yang selamat dari kapal Titanic, yang dimana dia pun juga mengajarkan pada umat manusia, bukan cuman selamat, that's it, tapi dia mengajarkan sesuatu bahwa ada sebuah belief, bahwa belief bisa membuat Anda satu hal yang tadinya mustahil menjadi menjadi masuk akal, menjadi bisa dilakukan. Ya, belief bisa mengubah pandangan orang yang mengatakan bahwa dalam teori alkohol bisa membuat tubuh jadi malah lebih cepat kena hipotermia, ternyata bisa dirubah. Ya, karena itu teman-teman pesan moralnya cuma satu adalah Anda harus punya belief. Tentu Anda pasti punya belief dalam hidup ini. Karena itulah Anda punya persepsi. Persepsi Anda adalah based on belief. Anda itu disebut dengan belief system yang ada di dalam subconscious kita. Oke, ya. Nah, ini teman-teman, poin pentingnya. Hati-hati dengan apa yang Anda punya belief. Ketika belief itu sudah diterima dan dipercaya, ya, maka itu akan dijalankan oleh tubuh kita no matter what. No matter what. Ya, karena itu kalau misalkan kita punya ilmu nih, ya, kita bisa mengubah belief system yang ada dalam diri kita sehingga tubuh kita bisa menerima itu, maka bayangkan apa yang terjadi dalam hidup Anda. Bukankah itu yang kita pelajarin selama ini di kelas premium ini? Bahwa kita berusaha untuk mengubah belief system kita sehingga kita bisa melakukan satu hal yang menurut logika kita itu tidak masuk akal, tidak mungkin, ini sudah mentok, tapi ketika Anda buat itu dalam belief system, maka satu hal yang tadinya tidak mungkin, nggak masuk akal, akan berubah menjadi satu hal yang bisa dilakukan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran dari cerita dari Charles Joughin ini. Kita sama-sama belajar, setiap hari kita belajar, yuk kita nikmatin jalan ini secara bersama-sama, kita nikmatin perjalanan ini. Thank you udah nonton video ini, jangan lupa dicatat ya teman-teman. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye!